Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena Dia Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai mekar di masa sukar. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berkati kami dengan hikmat yang datang daripadamu untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 19. Bunyinya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mekar di masa sukar. Saudaraku, masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Termasuk orang Kristen sering tidak menginginkan masa sukar itu terjadi pada dirinya. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Tentu ada jawaban yang bisa dikemukakan atau kita kemukakan. Misalnya karena masa yang sukar itu membuat banyak orang mengalami tekanan secara psikologis yang sangat hebat. Karena masa sukar ini juga, saudaraku, membuat banyak orang kehilangan semangat dan motivasi di dalam hidupnya. Dan tentu masih banyak jawaban yang lain. Habakuk, saudaraku, hidup di zaman di mana bangsa Israel ini ditindas oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan semacam itu tentu hidupnya tidak bebas, dan juga bukan hal yang mudah dan gampang baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa sukar di mana musuh senantiasa menindas membuat semua aspek kehidupannya juga terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi membuahkan hasil. Bahkan ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Jadi saya mengatakan tidak ada lagi simpanan baginya pada saat itu. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Bukankah hal-hal ini juga sedang melanda kehidupan kita hari-hari ini yang banyak dialami oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global yang sedang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh bagian dunia ini. Tidak terkecuali juga di Indonesia. Makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita tetap menyerah, tetap putus asa, tetap kecewa dengan keadaan seperti itu? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk, bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar dan tetap mekar di masa yang sukar. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Ayat 17. Jadi terkadang masa sukar ini membuat kita kehilangan fokus di dalam hidup ini. Masa yang sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Masa yang sukar menyebabkan kita berfokus hanya kepada masalah. Dampaknya kita menjadi kehilangan arah dan pengharapan. Kita terpenjara di dalam masa yang sukar. Padahal masa sukar itu adalah hal yang biasa. Masa yang sukar bukanlah hal yang luar biasa. Masa yang sukar adalah masa yang biasa-biasa saja. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan masa sukar ini, saudaraku. Dia mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan yang
biasa, dan itu tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan berkenan bagi kita untuk kita ini diberikan kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi setiap pencobaan yang ada. Dan pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kepada kita juga jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi masa yang sukar adalah masa yang biasa. Masa yang sukar ini, saudaraku, adalah masa yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Jadi masa yang sukar ini Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya mengatakan masa yang sukar itu tidak lebih kuat dan melebihi kekuatan saudara dan saya. Tuhan Allah itu setia dalam kesetiaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa yang sukar melampaui kekuatan kita. Kalau masa sukar itu ada di jalan hidup kita, ingat, Tuhan Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia pasti memberikan solusi yang kita butuhkan dalam masa yang sukar. Dengan demikian kita dapat menanggungnya. Jadi dalam hal ini, saudaraku, kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masa yang sukar. Dengan kita fokus kepada Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan spiritual, kekuatan yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Dengan kita fokus kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan pencerahan yang datang daripada Tuhan. Dengan fokus kepada Tuhan, kita memperoleh motivasi rohani. Kita tetap semangat untuk tetap berpengharapan walau di masa sukar sekalipun. Sebab itu saya mengatakan cara pandang kita ini harus benar dulu terhadap Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang baik, berdaulat penuh atas semua ciptaannya. Jalan-jalannya selalu benar. Jadi kalau kita memiliki pengertian ini, bukan saja kita dapat bertahan dalam kesukaran, tetapi kita keluar dari masalah, atau kita bisa keluar dari masalah dan krisis yang ada. Oleh sebab itu saya mengatakan iman yang sejati, saudara, tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Karena apa? Karena arah pandang kita ini selalu tertuju kepada Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Habakuk ini bisa memperoleh kekuatan atau dia bisa mekar di dalam setiap kesukaran yang ada, karena dia bersukacita di dalam Tuhan. Ayat 18. Jadi di sini ada satu tekad daripada Habakuk, dan tekadnya ini sangat jelas bahwa ia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia mau tetap bersorak-sorak walaupun sedang terpuruk dan sangat kecewa. Ia tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan buruk, melainkan rancangan yang terbaik. Inilah, saudaraku, yang saya mengatakan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala waktu, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, saya mengatakan bahwa Allah itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia akan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Tetapi terkadang kita manusia ini tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Nabi Habakuk meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang indah di balik setiap pencobaan yang dialami. Sebab itu dia mengambil keputusan untuk beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Inilah yang dimaksud dengan sukacita karena iman. Jadi melihat segala sesuatu dalam perspektif iman. Segala sesuatu yang buruk itu, saudara, belum final, tapi proses, dan dibalik semua pergumulan yang tengah saudara dan saya hadapi adalah sesuatu yang indah dan lebih besar di dalam rencana Allah. Mengimani bahwa hidup kita ini senantiasa dalam skenario-nya Tuhan, karena Tuhan adalah sutradaranya dan Tuhan merencanakan semuanya itu baik bagi kita. Dan hal ini mengajarkan kepada saudara dan saya agar bersukaria di dalam Allah, walaupun ketika setiap insting dalam tubuh kita ini menjerit penuh dengan duka, sekalipun diingatkan sepenuhnya tentang kekejaman yang akan terjadi. Di sini kita lihat Habakuk tetap mengalami suatu sukacita yang kudus, yaitu kemampuan ilahi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sasaran dari sukacitanya adalah Allah yang merupakan juru selamatnya. Jadi ada hal-hal yang lebih abadi dan lebih penting daripada dunia sementara ini.
kita harus pahami bahwa sejarah berada di luar kendali dan tak seorang pun yang tahu semuanya ini akan berakhir di mana. Karena sesungguhnya Allah lah yang berada di balik jalannya sejarah. Ia yang mengendalikannya dan ia tahu kemana sejarah ini berakhir. Jadi dasar dari sukacita sejati ini ialah Tuhan sendiri. Dialah yang merupakan penyedia keselamatan bagi orang beriman. Jadi sumber sukacita sejati ini, saudara, datangnya tidak lain hanyalah dari Tuhan sendiri. Dia yang bekerja di dalam hati yang penuh syukur dan penyerahan total kepada kedaulatan Allah. Nabi Habakuk memberikan kesaksian hidup bahwa ia melayani Tuhan itu bukan karena diberi berkat, tetapi karena Tuhan adalah segalanya bagi dirinya yang harus disembah dan ditaati. Jadi di tengah penghukuman Allah atas Yehuda, Habakuk masih tetap dapat bersukacita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dari sinilah kita belajar, saudara. Jadi kita patut menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kehidupan yang sedang kita jalani ini, saudaraku, adalah kehidupan yang di dalamnya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi umatnya. Tinggal bagaimana kita meresponi rancangan Tuhan itu dengan cara yang benar. Jika kita dalam situasi yang sama, di mana kita ditimpa berbagai masalah, apa yang akan kita lakukan, saudara? Kita lihat di sini Habakuk dengan jelas berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah kalimat ini juga bisa muncul dari mulut kita ketika kita mengalami hal yang sama dengan Habakuk? Apakah kita bisa berkata, sekalipun masalah menerpa, aku tetap beria-ria kepada Tuhan? Mungkin semua mengecewakan, tetapi mari kita berkata, sekalipun banyak masalah, aku tetap beria-ria kepada Tuhan. Memang, saudaraku, ada hal yang sangat kontradiksi antara Habakuk dengan cara berpikir dunia. Jadi dunia ini akan bersuka cita jika uang banyak, jabatan yang naik, atau semua bisa berjalan sukses. Tetapi Habakuk berkata bahwa sukacitanya itu bukan di dalam uang, bukan dalam kesuksesan atau jabatan, tetapi sukacitanya di dalam Tuhan. Jadi selama kita ini menempatkan sukacita kita dalam uang, harta dan jabatan, saudaraku, selama itu juga kita akan kehilangan sukacita. Kenapa? Karena semua yang kita miliki sifatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa hilang dan lenyap. Habakuk bisa bersukacita dalam berbagai masalah sekalipun adalah karena dia bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sukacita itu, saya mau katakan, tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi sukacita itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil karena iman. Dan hal ini yang penting untuk kita miliki. Jangan pernah bangun sukacita kita ini di dalam apapun atau siapapun kecuali di dalam Tuhan. Di saat hidup kita ini, saudara, mengikuti Tuhan, pasti kita akan diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan. Sebab itu saya mengatakan, ketika kita mengalami hal yang demikian, mari pandang pada Tuhan Yesus. Dia telah berkorban, dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Jadi jangan pernah putus harap dan menyerah pada keadaan tersebut. Sebab pada saatnya dia, Tuhan, akan mengubah ratapan kita ini menjadi sukacita. Jadi jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetapi takjublah karena dia, Tuhan, selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun. Jadi Tuhan sumber sukacita kita yang sejati. Dia yang akan mendatangkan kekuatan dalam hidup ini. Sehingga kita bisa berani, kita bisa mampu terus maju sampai kita melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Hal yang ketiga, kenapa Habakuk bisa mekar dalam setiap kesulitan dan kesukaran yang ada? Karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
ayat 19 mengatakan demikian. Jadi dalam masa yang sukar kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan. Karena faktanya saya mengatakan harta kekayaan akan habis ketika kita berada di masa yang sukar. Jadi dalam masa yang sukar kita tidak bisa mengandalkan manusia. Karena faktanya juga manusia itu juga terbatas. Habakuk dalam masa yang sukar, dia hanya berkeyakinan bahwa Allah yang menyelamatkan dia dan bangsa Israel. Allah itu adalah kekuatan. Inilah yang membuatnya pada saat itu mekar dan kuat dalam keadaan sukar. Di dalam Allah lah dikatakan Habakuk ini bersorak-sorak dan beria-ria. Walaupun dia merasa banyak awan gelap yang ada di sekitar dia pada saat itu, tetapi Habakuk tetap memiliki terang bersama dengan Allah. Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mempercayai janji firman Tuhan. Dan ini saudara bukan perkara yang mudah. Diperlukan iman dan penyerahan diri penuh saudara. Jadi dengan mata iman Habakuk melihat jauh ke depan, melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Ini adalah bukti kedewasaan rohani daripada Habakuk. Jadi sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk ini tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Saya mengatakan dalam masa yang sukar, yang bisa kita harapkan dan bisa kita andalkan ialah Tuhan. Dia adalah Allah yang menguatkan kaki kita. Umat yang percaya kepada Tuhan bagaikan kaki rusa yang memampukan berjalan di tempat yang sulit. Jadi di dalam kelemahan kita, Allah akan menguatkan kita dalam menghadapi banyaknya persoalan di dalam hidup ini. Kita mungkin menghadapi banyak onak dan duri dan berjalan di tempat yang berbatu-batu. Tetapi rekoleksi atau mengingat kembali akan karya Allah memampukan kita untuk kita senantiasa beroleh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Inilah sumber kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan dan juga merupakan sumber pengharapan kita di masa yang akan datang. Yeremia di dalam kitabnya mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya saudaraku, dalam masa sukar teruslah kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Jadi bila saat ini saudaraku, saudara dalam pergumulan yang berat, saya mau katakan saudaraku, jangan kecewa dan lebih-lebih saudara dan saya menyalahkan Tuhan saudaraku. Semua permasalahan yang kita alami saudaraku pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan adalah orang yang telah siap berhadapan dengan situasi terburuk sekalipun. Sebab dalam dirinya telah ada keyakinan yang kuat bahwa semuanya itu dapat dilalui bersama dengan Tuhan yang menjadi pertolongan. Sebab itu percayalah, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus boleh memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang kuat ketika kami diperhadapkan dengan situasi atau kesulitan yang sangat sukar Tuhan. Dan biarlah kami tetap fokus kepada Engkau, bukan kepada masalah. Dan biarlah kami tetap bersukacita di dalam Engkau dan terus mengandalkan Engkau yang menjadi kunci kemenangan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.